Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anti-Developers. Kita berjumpa lagi dan kali ini bahasan kita bersama Bung Alex. Siapa nama kamu? Alexander Zulkarnain. Alexander Iya. Zulkarnain. Dia ini dulu seorang gamer, tapi sekarang luar biasa. Dia mengembangkan metaverse. Nah, saya mengundang dia ke sini untuk lebih melengkapi pengetahuan kita tentang metaverse, NFT dan juga blockchain. Karena ketiganya saling kait-mengkait kan? Betul. Nah, Alex ini dia sudah siap untuk masuk terjun ke bisnis metaverse. Bisnis kan itu kan? Bisnis, termasuk Ya kan? bisnis. Betul. Nggak mungkin Anda mau bakar duit aja. Iya, betul. Ya kan? Betul. Dan Anda sudah perhitungkan. Dan ini kan jatuhnya kan startup ini kan? Startup. Nah, sedikit saya tanya, Mas Alex dulu katanya gamer, kemudian masuk ke dunia metaverse, NFT, itu bagaimana? Ini bisa dimulai ceritanya. Jadi sebenarnya gini, berawal dulu saya pertama kali bermain game online, itu bermain di game battle ya, Battleground. Battleground. Iya, jadi ikut main, ternyata bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Seluruh dunia. Seluruh dunia, dengan berbagai macam bahasa. Oke. Terus yang kedua, untuk paymentnya saya juga kan dulu orang yang sering menghambur-hamburkan uang untuk membeli skin. Dan ternyata dari main game itu Anda dapat cuan, keuntungan. Enggak, itu malah buang Kenapa? uang. Saya hampir 1 miliar lebih tuh habis uang tuh. Wow. Buat main game, beli skin, beli apapun yang itu ada di game itu saya beli semua. Bagaimana bisa? Sementara ada anggapan Anda bodoh kalau punya handphone bagus yang harganya belasan juta, tidak bisa menghasilkan uang dari situ. Nah. Sementara tukang ojek handphonenya 2 juta, tapi dia bisa nyari uang dari situ. Betul. Bisa dijelaskan kenapa? Tapi begini, ada konsep seperti ini. Saya kan masa itu masih belajar karena baru pertama kali saya menggunakan bermain di game online ya. Jadi saya pelajari Sekitar tahun berapa? 3 tahun lalu lah. Saat ini usia 40. Iya, 40 sekarang. Berarti belum lama dong? Iya, 3 tahun lalu saya baru mulai bermain di game online ya. Oke. Game online. Tapi bersinggungan dengan dunia digital? Oh, udah lama. Serius, secara serius? Eh, Bukan sekedar sosmed? iya, artinya dunia digital saya dulu juga pernah berbuat beberapa aplikasi ya. Oh, Anda mengerti Iya, develop udah aplikasi. paham. Oke. Dulu saya banyak menciptakan beberapa aplikasi yang memang belum ada. Cuma karena emang waktu sama timnya aja nggak tepat, sehingga hancur. Oke. Gitu, iya. Nah, kemudian apa yang membuat Mas Alex walaupun sudah rugi main game, tetap berkecimpung di dunia digital dalam hal ini yang tataran yang lebih tinggi yaitu metaverse dan punya protokol blockchain katanya. Iya, betul. Apa yang membuat? Jadi gini, Pak. Saya bermain game itu bukan hanya bermain. Walaupun saya menghabiskan waktu berjam-jam, tapi saya pelajari semuanya. Cara orang bertransaksi dalam dunia game tersebut, cara orang menggunakan strategi, apa semuanya. Udah setelah saya pelajari, akhirnya saya pikir saya lebih bagus buat game. Game yang serupa gitu. Nah, di sini kan di dalam dunia game saat ini untuk anak-anak yang umur 5 tahun, 6 tahun ke atas sudah bermain game Battleground. Mereka udah jadi streamer, udah ada yang bikin Facebook sendiri. Artinya mereka Dan udah mereka bisa cari penghasilan di bisa situ kan? mendapatkan penghasilan. Ya kan banyak anak-anak muda kaya raya gara-gara Gara-gara game. dan timnas game kita juga terbukti si game kemarin, dapat medali emas. Medali emas. Artinya potensi kita luar biasa sebenarnya. Iya. Jadi kalau dulu anak-anak bermain game hanya menghabiskan waktu, sekarang mereka bisa berpenghasilan jutaan, bahkan puluhan juta. Bahkan ratusan. Bahkan Katanya ratusan juta. Iya. Jadi konon kabarnya Sebulan 1 miliar malah ada. anak-anak timnas PUBG segala macam PUBG, itu, betul. dia training campnya khusus menarik katanya. menarik, iya. Dibayar jutaan sedemikian rupa. Itu penghasilannya bisa sampai ada yang 10 juta US. Oke. Nah, kemudian dari game masuk ke ranah digital metaverse. Betul. Dan di mana di dalamnya ada blockchain. Itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya minat ke situ? Berawal di bulan September tahun kemarin ya. Itu saya kan rencana mau buat avatar menggunakan face scan. Face scan itu artinya membuat virtual, avatar virtual yang serupa dengan si pemilik yang tidak bisa ditiru. Serupa dengan pemilik? Iya, artinya serupa itu bukan hanya dari face wajah, tapi dirinya dia. Oke. Karena dari face scan itu udah bisa men-scan dari retina mata, dari jarak mata antara mata kanan mata kiri. Itu yang Anda lagi develop? Yang kemarin saya develop di tahun kemarin, gitu.
Nah, berawal dari situ membuat avatar-avatar itu, sehingga pas di bulan November mungkin ya si Mark apa merubah nama Facebooknya menjadi Meta atau membuat Metaverse, akhirnya saya pikir lebih bagus kita mengarah ke sini. Itu perubahan Facebook menjadi Meta makin menantang Anda? Iya, banget. Banget. Dan Anda yakin akan eksis di situ? Banget. Karena 3 tahun yang lalu juga saya sama tim, kebetulan saya punya partner juga. Berapa banyak orang tim? Dulu saya berdua. Berdua terus? Berdua sama tim. Saat ini? Sekarang alhamdulillah udah banyak tim kami yang sesuai dengan skillnya masing-masing di posisinya. Gitu. Lengkap lah ya? Udah lengkap semuanya. Berapa persen sudah yang Anda kembangin Metaverse-nya? Sebelum nanti sebentar lagi Anda rilis? 95% ya? 95%? Iya. Oh, sudah mendekati ya? Iya. Kapan mau dirilis? Karena kita berkonsep Nusantara ya. Nusantara? Nusantara. Jadi apa? Nusantara Metaverse atau Metaverse Nusantara? Enggak gitu Namanya juga. gimana? Jadi Nusantara, kenapa konsep Nusantara kita gunakan? Karena semua gedung-gedung yang berada di dalam dunia Metaverse kita ini itu bernama-nama representasi dari Indonesia. Nusantara Indonesia. Jadi nama Metaverse-nya sendiri apa? Namanya Bridge Ingen. Bridge Ingen. Ingen. Bridge jembatan Ingen. Keuntungan lah ya. Betul. Apa namanya? Cuan lah ya. Jadi artinya siapa yang masuk ke Metaverse Anda, Bridge Ingen, akan mendapatkan keuntungan cuan. Betul. Di samping kemudahan-kemudahan lain. Ya memang menarik Antv Lovers, bicara digital itu adalah bicara kemudahan dan keuntungan. Nah, blockchain dengan Metaverse, NFT dan juga Bitcoin ya. Koin-koin dan token cryptocurrency itu konon lebih memudahkan segalanya dan lebih menguntungkan. Betul. Nah, sepertinya Mas Alek ini ingin mengambil dan terlibat berkecimpung di situ. Tapi Mas Alek, belakangan, oke lah Metaverse memang terus dikembangkan orang secara global juga. Ini kripto kan lagi merah semua. Nah, Anda melihat itu bagaimana? Anda pasti trader juga kan? Iya, dulu saya bermain di investor? Forex. Dulu saya bermain di Forex. Awalnya Forex. Jadi dasarnya gini, yang namanya dunia trading itu pasti ada masa. Ya kan? Ada masanya, iya. Ada waktunya. Tetapi kita juga nggak pernah tahu bahwa apakah dalam masa merah saat ini itu didesain oleh para elit atau enggak, kita kan nggak pernah tahu. Tetapi kalau untuk kita katakan bahwa dia akan stop atau berhenti di dunia blockchain saat ini udah nggak ada lagi, itu nggak mungkin. Oh gitu? Karena pasti akan perkembangannya luar biasa. Jadi nggak mungkin pengembang kripto itu akan stop begitu aja? Nggak mungkin. Karena? Karena jadi gini, kita lihat aja sekarang, orang berlomba-lomba untuk membuat Metaverse. Metaverse tidak akan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya kalau nggak ada kriptonya. Kan gitu? Ya. Nah, mungkin ada masa netralisir kali ya. Atau ada masa yang memang sengaja ada periode, dibuat. Ada periode yang memang di mana mereka harus merah dulu untuk kemudian menjadi kuning lalu ke biru gitu. Lagi, betul. Bisa jadi seperti itu, setelah bagian dari strategi. Karena logiknya gini, kayak yang kita lihat saat ini ya, ada salah satu token yang kita lihat kok tiba-tiba langsung drop. Iya. Ada apa? Kayak kan Luna, semua orang bertanya. Luna. Betul. Kok tiba-tiba langsung drop? Kok tiba-tiba nol? Iya. Nah itu kan pertanyaan besar Pak. Kalau nggak didesain itu pasti ada something. Iya. Nah, tapi nggak tahu lah ya, ini pemikiran saya sendiri. Iya, karena kan Anda juga tradernya juga di situ kan, kripto. Dan juga investornya juga, atau investment di situ. Iya, pastilah ya. Iya. Nah, kemudian, benar nggak orang bilang bahwa untuk masuk ranah Metaverse, itu adalah masuknya dari NFT? Benar nggak begitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi artinya? Kalau dibilang NFT ya, karena orang menggunakan avatar ya. Iya, karena di situ belanja avatarnya. Iya, belanja avatarnya ya. Karena yang jadi berbicara tentang metaverse berarti kita nggak bisa yang namanya menghilangkan salah satu poin dari metaverse itu, NFT, kripto, ya kan? Artinya udah satu lingkup semua itu. Dan itu blockchain, protokol blockchain ya. Iya, artinya gini, saya juga saya sama tim juga ini tidak mau membuat sesuatu hal itu yang sengaja setengah jadi. Iya, jadi kita buat semaksimal mungkin. Bahkan grafiknya pun kita buat yang realistik. Sejak kapan dikembangkan? Di September itu kan November November lah. November tahun lalu. Kemarin, iya. Itu awal Januari udah jadi harusnya.
Oke. Januari udah harus jadi, udah jadi. Cuma ada beberapa yang harus kita kembangkan. Walaupun zonanya udah jadi semua, metaverse-nya udah jadi. Cuma saya pikir lebih bagus, lebih maksimal lagi yang kita buat, lebih bagus lagi sehingga orang-orang yang menggunakan atau user-user yang masuk di dalam metaverse kita itu puas. Oke, Mas Alek, ini memahami metaverse, ini kan memahami dunia lain dalam arti bahwa dunia nyata sekarang yang kita alami sekarang dipindahkan Betul. ke alam metaverse gitu kan. Semuanya bisa dipindahin di situ. Cuma perasaannya aja yang nggak bisa dipindahin, ya kan? Betul. Tapi transaksi juga ada di sana. Nah, bagaimana orang, ada yang bilang, untuk memahami dunia metaverse, NFT, kemudian ada blockchain juga adalah edukasi. Perlunya pembelajaran, perlunya komunitas yang mengedukasi itu untuk kemudian orang paham dan mau berkecimpung. Nah, apakah Anda siap dengan road to-nya sehingga orang tertarik dengan metaverse yang Anda kembangkan dengan Bridge in Ken itu? Ya, itu emang sebuah tantangan ya. Kalau kita berbicara tentang metaverse, berarti kita berbicara dunia tanpa batas. Yes. Iya kan? Nah, kenapa kami berani berani melangkah untuk membuat metaverse? Karena banyak teknologi-teknologi baru yang emang belum ada saat ini kita kembangkan, masukkan dalam dunia metaverse kita. Jadi emang kita buat teknologi-teknologi baru yang belum ada di manapun. Misalnya? Auto translate. Auto translate. Iya, jadi Terus? mau semua negara pun mereka akan mendapatkan informasi feedbacknya menggunakan bahasanya dia. Ini ada pertanyaan awam nih, Mas Alex. Saya sih tahu jawabannya, tapi ini untuk anti-developers yang mendengarkan perbincangan kita. Dari mana pengembang metaverse ini dapat keuntungan? Selain dia ada transaksi di situ dengan kripto yang dia kembangkan, dari mana? Apakah ada advertising juga di situ? Oh, pasti ada. Nah, gimana Pasti bisa ada. dijelaskan? Jadi iya, saya ambil ini aja ya Pak ya, kesimpulan aja ya bahwa di dalam dunia game aja, bukan hanya metaverse ya, yang lingkup game aja seperti game-game battleground atau game-game lain, itu bisa menjadi orang terkaya loh Pak. Si Pemiliknya, playernya? Tencent gitu. Si pengembangnya? Iya, pengembangnya. Pemiliknya, oke, terus? Artinya gini, banyak orang bertransaksi membeli karena perasaan bermain itu lebih nyaman, lebih enak. Jadi mereka bebas untuk belanja atau sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Jadi ketika ada skin semahal apapun, tetap mereka beli. Tetap mereka nggak pernah peduli bahwa berapa uang yang habis saat bermain. Cuma kan disayangkan sekali ketika bermain membuang uang secara besar-besaran, tetapi mereka sendiri nggak bisa mendapatkan penghasilan. Lalu pengembang ini kebanyakan anak lokal atau Anda affiliate dengan pengembang luar? Hampir semua ya. Semua negara kayaknya udah anak-anaknya udah mulai bermain di. Enggak yang kamu kembangin? Semuanya? Semuanya lokal? Bukan lokal. Anak-anak lokal? Semua negara. Oh, jadi dari berbagai negara terlibat dari pengembangan metaverse yang kamu bangun? Atau? Oh, untuk pengembangan metaverse-nya. Saya kira playernya bukan. Oh, enggak. Pengembangan metaverse-mu itu kebanyakan anak lokal atau siapa? Lokal semua. Lokal semua? Lokal semua, nggak ada yang dari nggak luar. Ada konsultan dari luar? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali. Awal-awal juga nggak ada? Belum ada. Hebat ya? Pasti anak-anak lokal. Karena anak-anak lokal kita itu punya luar biasa talentnya mereka. Saya udah ngelihat skillnya mereka, cuma nggak ada yang memanfaatkan atau membimbing untuk masuk ke ranah itu. Dan mereka tuh katanya ada yang belajar secara otodidak ya? Iya. Lewat YouTube, lewat apa YouTube, namanya? betul. Googling Banyak. kayak gitu. Saya banyak. Ada bahkan anak saya tuh, beliau tamatan SD. Tamatan SD, tapi luar biasa punya skill. Rata-rata usia mereka berapa? Ya, masih Gen Y ya? muda ya. Betul. Masih 20-an. Nggak ada yang generasi saya ya? Nggak ada. Gen X ya? Gen Y, Mungkin Gen Z ya? saya aja paling tua udah, Pak. Oke, 40 tahun. 40 tahun paling tua udah. Tapi Anda kan leadernya di situ kan? Iya. Dan termasuk pemodal. Pemodal. Oke, kalau boleh saya tahu, berapa yang sudah Anda keluarkan untuk pengembangan metaverse dan katanya punya protokol blockchain ya? Setahu saya itu nggak murah. Ya. Kalau dibilang berapa ya, itu udah banyak ya. Banyak, tapi saya nggak bisa sebutkan ya. Nggak bisa sebutkan. Iya, karena tapi dua digit M atau bagaimana?
Ya artinya besar lah. Kita udah tahu sendiri lah. Metaverse ini kan bukan dunia, walaupun dunia digital, tetapi investasinya nggak kecil Dan jangka panjang dan dia. jangka panjang. Makanya saya berani jor-joran di sini dan alhamdulillah saya juga ada investor di balik saya, walaupun hanya dapat bukan hanya doa yang saya dapat dari orang tua, tetapi dukungan materi juga kadang-kadang dikasih. Ya. Jadi artinya memang Antivelovers, kalau Anda ingin berminat masuk ke pengembangan ranah digital dalam hal ini metaverse, NFT segala macam, jangan berharap itu income-nya instan gitu kan. Instan, betul. Panjang itu, jangka panjang. Jangka Tapi konon kabarnya mereka sangat yakin 665 metiknya bisa 500. Banget. Tapi yang memang tidak tahun depan, tidak 3 tahun lagi, tapi next nanti, someday. Betul. Cepat atau lambat pasti akan terjadi itu. Iya. Keuntungan itu akan datang. Begitu pun yang terjadi di ranah kripto katanya. Boleh sekarang merah, tetapi nanti akan kembali Ke depannya. berwarna hijau. Ya, hijau sebagai Jordan. Jadi kita lihat sendiri bahwa bukan hanya pengusaha-pengusaha di digital yang membuat metaverse ya, tetapi pemerintah di setiap negara juga udah mengembangkan metaverse-nya. Iya, negara kita pun sudah mulai ini. Pak Jokowi bahkan Korea, wanti-wanti. Korea pemerintahnya udah buat sampai 170 juta US. Dia memang dia sudah anggarkan ya. Anggarkan. Artinya metaverse ini emang udah saatnya berkembang. Yang mungkin ada developernya yang belum jadi ya. Mungkin di tahun depan atau kayak si Mark ngomong 5 sampai Mark 10 tahun. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. 5 sampai 10 tahun baru jadi. Yes. Ya kan? Karena emang nggak mudah untuk membuat itu. Jadi memang sekarang pengunjung Meta, Facebook dulu belum bisa menikmati memang kan? Belum. Karena memang masih dikembangkan, Masih tapi dia mencuri start dengan nama. Betul. Itu kan? Masih karena tapi pencetusnya beliau. Ya. Karena Dia ingin jadi awal pelopor untuk- di situ. untuk pelopor. Cuma kan orang melihat bahwa ini adalah peluang. Siapa sih yang bisa jadi pertama? Kan gitu. Yes. Siapa yang bisa menjadi pertama itu yang akan menjadi orang yang akan diikutin oleh para player atau masyarakat kan ya. gitu. Cuma saya pikir gini, metaverse itu bukan hanya sekedar membangun sebuah lahan, ya kan, dengan avatar-avatarnya dan gedung-gedungnya atau dengan transaksi-transaksi biasa normal, bukan itu. Tetapi membangun teknologi-teknologi baru dalam dunia digital. Ya di sana kita bisa belanja, Ya, itu kan? pasti. Kita kan bisa berasmara di situ, benar nggak? Ya asmara secara virtual ya. Iya, secara virtual kan? Iya, sama. Ya, Betul. kita bisa janjian. Janjian. Misalnya kita janjian ke Paris yuk. Teman kita dari negara mana janjian ketemu di depan Menara Eiffel. Betul. Kan begitu kan? Betul. Bahkan haji itu kan cuma penggambaran aja, bukan lantas haji metaverse kemudian Anda Enggak. jadi haji, enggak. Jadi Tetapi paling tidak punya experience. Arab Saudi kan sekarang lagi mengembangkan Oh iya, untuk mengembangkan Ka'bah ya, Mekah ya, Betul. untuk haji, tapi sebagai pembelajaran. Belum belajar. Itu Membelajar. pengganti manasik katanya. Manasik betul. Nah, jangan GR, ntar langsung saya haji metaverse. Enggak lah. Mas Alek, jadi bagaimana nanti publik yang berminat dengan metaverse Anda untuk bisa terlibat atau main di sana atau bertransaksi atau mengunjungi, bagaimana? Jadi ya alangkah awal yang pertama itu kan membuat akun dulu ya. Membuat akun, artinya membuat akun itu hampir sama dengan Kayak seperti kita di NFT. seperti biasa lah NFT kan. Kayak buka email juga ya? Iya, pakai email juga, menggunakan data pribadi lah. Oke. Nah, setelah itu kan mereka akan memilih avatarnya masing-masing Iya. sesuai dengan keinginannya dia. Terus mereka juga mempunyai inventory untuk membeli baju-baju, skin-skin dan lain-lainnya kan. Itu NFT mereka yang Di bisa situ digunakan. peminatnya sudah keluar uang atau belum? Semacam gas fee kalau di NFT? Kalau belum, Belum. karena membuat avatar itu kan ada avatar standar ya. Ya. Standar yang Default. yang ibaratnya sejuta muka lah. Oke. Lalu? Tapi ketika mereka ingin memodifikasi atau mengganti sesuai dengan selera mereka, ya pasti ada beberapa item-item yang mereka beli. Oh, Gitu. di situ. Di situ Oke. mereka beli Lalu? untuk dari segi skin atau wajah, mau dia berbentuk Asia atau wajah bule atau wajah apa tergantung dari mereka. Oke, kata Anda nggak semata-mata di situ bisa bermain game, tapi ada bisa bertransaksi lain. Nah, itu apa aja? Jadi di depan itu kita udah persiapkan ya, ada super tenan sama tenan. Nah, tenan itu artinya gini, di super tenan itu ketika dia mempunyai cabang di seluruh dunia, itu seluruh dunia bisa akses.
Oke. Hanya membuat satu tenan aja, tapi seluruh dunia udah bisa akses. Dan yang order pun dari cabang yang terdekat dia. Jadi yang Anda sasar ini bukan semata-mata masyarakat Indonesia ya, tapi global ya. Global semuanya. So bahasanya juga opsional, ada Inggris ada Indonesia, atau bahasa lain atau Inggris semua. Bahasanya kan kita ada auto translate ya. Oke. Ada voice auto translate. Jadi ketika kita bertemu dengan orang Rusia, kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Rusia, Ya. tapi dia mendengar bahasa Rusia, omongan kita. Nah kita pun mendengar omongannya dia itu ke bahasa Indonesia. Oh, teknologi udah Anda kembangin sampai situ. Udah. Lalu bicara metaverse kan ada entertainment, ada musik, ada sport, ada fashion di situ kan, ada game. Itu juga nanti akan Anda fasilitasi semuanya. Udah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Udah ada semua. Kita udah lengkapin semuanya. Jadi ketika kita udah launching nanti di bulan Agustus, itu segala bidang itu udah bisa. Karena kita juga ada kurir. Tapi kayaknya tadi Anda sedikit aja menyinggung NFT, kenapa nggak Anda kembangin serius juga? Nanti next. Next. Jadi saya lebih cenderung melengkapi fasilitas yang ada dulu nih untuk semua bidang. Jadi ketika udah lengkap semuanya untuk aplikasi tenan, kurir kita kan juga ada. Nanti orang mau mendaftar menjadi kurir ke kita bisa. Karena ketika orang order, kan nanti butuh kurir untuk mengantar makanannya dan lain-lainnya kan. Oh, Gitu. iya, Jadi kita ada aplikasi kurir juga. Karena saya berpikir gini, bahwa kurir ini mempunyai kesempatan juga untuk mempunyai aset kripto. Karena Bentar, nanti... kurir ini berupa avatar yang di Oh enggak, orang lain, orang beneran. staff Anda atau bagaimana? orang beneran. Oh gitu. Iya, kayak kurir yang saat ini ada ya. Jadi mereka daftar ke kita. Nah, jadi ketika ada avatar yang order makanan atau apa dan lainnya, kan mereka yang ngantar. Tapi mereka akan punya bonus-bonus tersendiri, yaitu bisa, artinya Ada reward-rewardnya ada ya? reward-reward kriptonya. Jadi mereka juga bisa dapatkan aset. Anda sebut kripto. Tuh. Koin, token apa yang dipakai nanti di metaverse Anda? Kami punya koin sendiri, namanya Bitcoin. Big. Iya, BIG. BIG. Oke. Karena nama PT-nya kan kita berawal dari benua integrasi global. Benua integrasi Iya, global. artinya menggabungkan seluruh benua yang ada di dunia ini. Oh. Nah, jadi nama in-game-nya atau metaverse-nya Bridge in-game, jembatan Oh, keberuntungan. big juga? Big juga. Oh. Nah, nama tokennya atau nama koinnya itu big juga. Tokennya big, Koinnya big. koinnya big. Betul. Nah sekarang yang baru dikembangin tokennya. Token udah jadi. Launching nanti Baru koin mau kita- di launching. Iya, launching. Jadi belum listing di mana-mana. Baru mau. Oke. Cuma itu nanti bertepatan dengan koin kita juga. Koin kita nanti launchingnya di bulan Agustus. Ya. Oke. Anda punya koin ya. Berarti kalau koin itu kan memang harus punya protokol blockchain-nya ya. Udah. Nah, cerita tentang protokol blockchain, kok berani mengembangkan itu? Selain karena memang itu teknologi yang menjanjikan, kenapa sampai bikin protokol sendiri? Ya, jadi dasar kenapa kita buat blockchain sendiri, karena emang kami mempunyai planet sendiri ya. Artinya gini, kami buat planet kripto di dunia metaverse, yang dimana di situ nanti yang ada pemain kripto semua, Oke. pemain kripto semua. Karena mereka punya kesempatan untuk membuat token sendiri. Oke. Jadi siapapun player atau user yang masuk ke dalam punya kesempatan membuat token dengan waktu yang cepat dan lebih gampang karena smart kontraknya kita yang atur semuanya gitu. Oh, gitu. Nah, nanti kalau semua pemain kripto ada di situ, nanti yang exchange-nya pakai siapa? Mereka punya koin masing-masing kan. Jadi ketika mereka buat token, mereka bisa beli land di planet kripto, bisa beli game di marketplace kita, mereka bisa sewakan gamenya, mereka bisa jual kembali, Oke. gitu. Big ekosistem. token ini ada big token, ada big Bitcoin, coin Anda iya. nih. Affiliate-nya ke koin mana? Binance. atau Binance. Bicara Binance kan berarti nilai Bitcoin ya. BNB ya. BNB kan? BNB, betul. Ya dia koin sendiri itu. Ya, betul. Oke, menarik. Developers memang kalau ngomongin metaverse ini, apalagi juga NFT, kemudian blockchain, nggak akan sudah-sudahnya karena terus dikembangkan dan dikembangkan. Orang boleh pesimis, tetapi menurut saya sebuah keniscayaan yang namanya metaverse, kemudian NFT ya, pasti akan terjadi. Permasalahannya kita mau menggunakan atau enggak. Betul. Ya kan? Seperti halnya ketika kita disupri dengan digitalisasi kan. Ya.
Orang bisa aja hidup tanpa berdigital, tinggal aja di gunung, nggak mati dia. Nggak mati ya. Tapi ketika dia mau lewat jalan tol, tidak bawa e-money, dia kan uangnya nggak laku. Nggak bisa, betul. Kira-kira begitulah nanti yang terjadi di dunia metaverse. Anda pengen ke sana, ya harus mengenal yang namanya kripto, Teknologi baru. avatar, ya kan, ada VR, ada augmented reality segala macam, ya kan? Ya, jadi kami seperti yang saya katakan tadi bahwa kami di tim ini emang nggak mau bekerja setengah-setengah ya, artinya setengah jadi. Karena rencana di tahun depan kita itu membuat juga VR sendiri, bahkan haptic glove, haptic jacket, rig-nya kita udah buat, prototipe kita udah jadi. Bahkan yang kita buat ini juga teknologinya baru loh, karena belum ada juga. Banyak orang-orang menggunakan kabel-kabel ya di haptic glove, di jaketnya apa namanya. Kita tanpa kabel, pakai kain tapi tanpa kabel. Nirkabel, wireless. Kabel wireless. Oke. Tapi bisa mengalirkan listrik. Jadi ketika kita bermain itu benar-benar seperti bermain perang beneran. Ya. Gitu. Jadi ada beberapa emang teknologi baru yang kita masukin yang mungkin belum ada di tempat lain. Kompetitor Anda siapa? Udah ada dong tentu. Kalau nggak salah ada 5 pengembang metaverse di Indonesia. Facebook global. Iya. Berani sekali Anda mau nandang Facebook. Hah? Berbicara teknologi kan kita nggak benar tahu siapa orangnya. Bukan berani menantang, tapi kita berbicara konsep. Oke. Membuat metaverse kan berbicara konsep. Nah saatnya nih Indonesia nih udah harus berani bilang siap untuk dalam dunia teknologi. Jadi Anda anggap Facebook adalah salah satu kompetitor besar, walaupun dia iya. raksasa. Kayak contoh ya, Microsoft aja ini sekarang menggunakan auto translate-nya pakai teks kan. Yes. Kita udah pakai voice, Yes. ya kan? Betul nggak? Betul. Jadi memang apa ya? Memang tanda-tanda zaman tapi juga memang menarik. Jangan sampai kita kalau kata teman saya itu ikut atau musnah. Ya. Nggak ada pilihan lain. Iya, nggak ada pilihan lain kalau ini teknologi itu. Teknologi, betul. Seperti contohnya dulu salah satu perusahaan inilah korir ya kayak Gojek ya. Bagaimana pertentangannya taksi, Yes. Gojek Pangkalan. Gojek Pangkalan, tapi mereka hanya bisa sebatas itu karena udah nggak bisa dipungkiri lagi. Cuma masalah waktu. Masalah Kemudian waktu aja. turun regulasi. Betul. Nah ini kan bicara regulasi negara kita. Pasti nanti akan ada datang regulasinya yang mengatur cryptocurrency, crypto aset. Bicara metaverse kan itu ada crypto aset dan cryptocurrency. Pasti Anda yakin regulasinya akan menyusul dan ketika regulasi itu datang, kemudahan-kemudahan akan lancar. Gitu Iya, kan? artinya mudah-mudahan lah. Sekali lagi mudah-mudahan Jadi pemerintah hope Anda kepada pemerintah apa? ya semoga cepat merespon lah. Dunia digital ini nggak bisa kita perkirakan hanya melihat dari media bahwa oh ini 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Bulan depan orang udah bisa akses kok jadi metaverse. Kita udah siap kok. Artinya ada salah satu orang yang udah salah satu perusahaan yang memang udah siap. Jadi pemerintah udah harus membuat undang-undangnya sebelum ini. Jadi kita tahu izin-izin apa aja yang harus kita buat gitu. Selain listing di Bapepti ya untuk di kripto kita. Iya. Apakah Sementara ini memang Bapepti. Apakah dengan membuat metaverse ini undang-undangnya hanya membuat izin developer game atau izin IT dan lain-lainnya kan? Kita kalau cuma itu kita udah ada semua ya. Iya. Tapi kalau ada izin-izin lain yang emang diharuskan ini ya. Karena kan di sini ada terjadi transaksi. Transaksi itu bukan hanya menggunakan fiat ya, tapi kripto juga apa. Nah, kita kan taat sama pemerintah, jadi kita pengen tahu bagaimana nih aturan pemerintah yang sebenarnya nih untuk di dunia metaverse. Baik, Mas Alek, terima kasih bincang-bincangnya tentang metaverse ya, yang terus dikembangkan baik secara global maupun di negara kita. Ada pelaku-pelakunya yang diam-diam mengembangkan, termasuk Anda salah satunya. Walaupun pemainnya belum banyak, tapi luar biasa. Anda siap berjibaku di dunia itu kan, di dunia lain yang memindahkan dunia nyata ke dunia virtual metaverse. Nah, developers yang namanya teknologi itu kan awalnya kita itu beraksi dengan data. Kemudian kita itu berinteraksi dengan data. Kemudian terkoneksi juga. Lalu sekarang ada transaksi dengan data. Bicara metaverse itu kan juga ada bicara mengumpulkan data. Data is new oil, kira-kira begitu kan? Betul. Terima kasih Mas Alek. Sama-sama, makasih juga udah. Good luck, semoga sukses metaverse-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.